Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang berada di rumah Gafri, salah satu siswa SMP ICS. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang proyeknya Gafri, yaitu proyek Bule Kamber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gafadal Nafis. Saya biasa dipanggil Gafri. Saya sekarang ada di kelas 7 Abbas Ibnu Firnas. Gafri, selama sekolah kita ya, jadi Gafri kan selama ini sekolahnya dari rumah ya gitu. Bagaimana perasaan Gafri selama begitu masuk kelas 1 SMP tiba-tiba harus belajar dari rumah? Gimana sih, senang-senang aja gitu ya. Hah? Gak terlalu pengaruh antara sekolah online atau offline gitu, sama aja. Oke, gimana caranya Gafri membuat tidak bosan gitu ya kalau di rumah? Biasanya kan ketemu teman-teman di sekolah. Ya selalu disibukkan aja dirinya itu ada pakai ngerjain hobi atau ngebaca gitu sih. Saya biasanya baca buku atau Baca buku ya hobinya ya? iya. Nah, Gafri kan dapat tugas nih, project yang ini budidaya kangkung ya, ini ya. Iya. Oh ini tanamannya Gafri. Ini kayaknya sudah pernah dipanen Gafri ya? Iya, sudah 2 kali Pak. Oh, sudah 2 kali. Gimana dulu saat pertama dapat project tiba-tiba? Oh, baru awal-awal masuk sudah dapat project, itu apa yang dirasakan Gafri? Dulu saya ngerasa kalau ngerjain ginian tuh bakal susah gitu kan, melihara Iya. ikan, nanam kangkung. Tapi ternyata setelah lumayan lama gitu kan ngerjainnya, ternyata gampang-gampang aja, nggak susah-susah banget gitu. Nah, selama ini pernah nanam kalau kangkung kayaknya di sekolah SD pernah ya? Iya, Sekolah. cuma di sekolah Nah, aja. kalau di rumah dengan model seperti ini kayaknya baru pertama ini atau pernah dulu? Baru pertama ya. Baru pertama. Iya. Jadi dulu waktu pertama membuat ini ada kayak apa ini, bingung kan atau apa gimana? Ada petunjuknya? Ada, waktu itu udah dikasih sekolah juga lembarannya, cara meliharanya, cara Oh, mengamatinya, cara mengukurnya gitu. oke. Jadi ini dikasih semua dari sekolah atau bagaimana? Peralatannya? Ini peralatannya dikasih semua, ini gelasnya, embernya, jaringnya itu juga. Dulu dikasih makanan lelenya juga. Kasih makan dari juga? Iya. Oke. Ada petunjuknya cara menanam dan memelihara juga? Iya, ada. Oke. Terus pengalaman Gafri yang paling menarik apa saat budidaya lele sama kangkung? Ya, Pengalaman yang paling nggak enak apa dulu? Yang nggak enak? paling nggak enak itu dulu yang pas awal-awal tuh lagi nanam kangkung itu 2 hari itu bijinya hilang dimakan hewan. Biji kangkungnya? Iya. Oke. Yang waktu belum jadi kangkung tuh hilang. Habis itu saya kan konsultasi ke gurunya. Saya punya jadinya ini Gimana solusinya? ditutupin plastik malam-malam itu. Oke. Dilapisin plastik, nah pas dia udah agak gede, udah pada bertunas, nggak yang bentuk biji lagi, saya lepas plastiknya. Oh. Nah, kira-kira itu tenggelam jatuh ke dalam air atau Dimakan, soalnya ada pecahan-pecahannya, sisa hancurnya gitu. mungkin burung kali ya? Iya. Oke. Akhirnya bisa tumbuh ya? Iya, bisa. Bisa tumbuh. Kalau lelenya gimana? Lelenya Pertama ukuran seberapa itu yang diberi? 7,5 cm. 7,5 cm. Sekarang hidup semua atau ada yang Sisa mati? 14. Oh, 14. Kenapa itu kok bisa ada yang mati? Kira-kira kenapa? Dulu yang mati pertama itu cuma 1, dia karena dimakan teman-temannya. Oh ya. Berarti kanibal ya? Iya. Ada bisa makan temannya ya? Nah habis itu yang mati drastis itu langsung 8 gitu. 8 ya. Itu matinya karena salah kasih makan. Habis yang dikasih sekolah habis, Hah? saya beli baru. Nah itu salah jenisnya. Oh jenisnya? Besarnya atau jenisnya? Ukurannya beda, sama kandungannya juga beda. Itu proteinnya terlalu sedikit, jadi nggak mencukupi kebutuhan si ikannya itu. Kok tahu kalau itu kesimpulan Gafri salah? Dulu saya kan udah memang sudah menduga itu kesalahan pakan. Waktu itu saya juga konsultasi ke sekolah, sama waktu itu pas nyari makanan ketemu sama orang yang juga ngerti sama
budidaya gini, dia juga ngurusin yang gini. Oh, Dia kebetulan jualan ketemu ya. embernya juga, jadi dia kan tahu ilmunya. Dibilang kalau makanan yang kayak gitu itu gampang hancur dan dia proteinnya dikit isinya, jadi itu gak dimakan lelenya, sisanya itu ngendap di bawah. Oh, Jadinya- jadi semacam jadi jamur atau Jadi penyakit kayak ya? lumpur gitu, dia ngabisin oksigen di air gitu. Oke, oke, oke. Justru itu dapat info dari orang yang pengalaman untuk Iya. pernah memelihara itu ya. Oke. Saat beli pakan itu. Iya, Oke. Sekarang tinggal berapa? tinggal 14. 14. Ini nanti sampai kapan project ini? Atau sekolah sih kalau yang lelenya panennya di November lah udah. November udah mulai dipanen ya. Sekarang jadi 15 sentian ya. Sekarang saya udah 24 ya. 24. Oh, itu udah besar tuh. Iya, udah besar. lumayan gede. Kafri punya rencana nggak setelah ini mungkin menambah sendiri untuk embernya atau apa supaya jadi lebih banyak itu? Bisa lagi coba kayaknya misalnya nanam kangkung tapi ikannya diganti di ikan Ikannya apa diganti. gitu. Oke, oke, oke. Nggak lele lagi, coba lagi. Oh, mau mencoba selain lele, Iya. kayak apa Mungkin nila. hasilnya ya? Apa. Ikan nila ya, mungkin kalau nila kan agak tahan gitu. Oke. Tumbuh berapa hari setelah ditanam? Itu ya, kayaknya sih minggu? seminggu tuh udah lumayan. mulai kelihatan ya? Iya, udah kelihatan tumbuhnya. Oke. Berarti panen kemarin berapa bulan? Satu bulan. Sebulan itu yang panen pertama itu udah tinggi banget, itu juga udah telat juga. Nah yang kedua lebih cepat lagi, kira-kira cuma 2 minggu 3 minggu gitu. Iya. Dia udah gede lagi. Terus ini pernah dipanen. Terus dibuat apa panen hasilnya? Yang kangkungnya. Ya, kangkungnya. Kangkungnya dulu yang pertama dibikin mie kangkung. Mie kangkung. Jadi kangkung dicampur mie. Iya. Oke. Siapa yang masak? Saya sendiri waktu itu kan didokumentasikan juga, dijadikan video terus dikumpulkan ke Oke. sekolah itu. Kafri bisa masak sendiri? Bisa. Ya, Resepnya siapa yang lihat di ngajarin? internet. Hah? Resepnya cari di internet. Mama ngajari juga. Iya. Iya, iya. Sekarang cari di internet aja ada ya gitu ya. Iya. Dan tutorialnya. Gimana? Susah nggak masaknya? Apa nama masakannya jadinya? Gampang aja sih, terlalu susah itu. Kangkung, apa namanya masakannya jadinya? Mie kangkung. Mie kangkung, ya, iya. Mie kangkung. Nanti kalau sudah offline kita akan coba ya di sekolah bagaimana mempraktekkan lagi dari resep-resep yang sudah dipraktekkan di rumah gitu ya. Katanya guru-guru SMP EJS proses menanam kemudian lele itu dikaitkan dengan pembelajaran apa yang dikaitkan dengan kangkung terutama? Yang kangkung sama lele itu Iya. belajar utamanya sains, Science. pengamatan makhluk hidup, Iya. dilihatin gitu biasanya mereka. Hmm. Yang kedua tuh juga bahasa buat bikin laporan kan setiap hari. Kalau kan bahasa kita- gimana? Ngaitkannya materi project ini dengan bahasa? Dia kan setelah diamati, kita setiap hari kan bikin laporan tuh digital, absen Oke. digital gitu, daily Iya. checklist. Nah disitulah kemampuan bahasanya digunakan untuk bikin laporan itu. Gafri, apa pelajaran yang Gafri dapat ya dari apa namanya diberi tanggung jawab untuk memelihara tanaman dan hewan? Jadi apa yang didapat dari sisi mungkin pengetahuan Gafri atau perilaku atau apa yang Ya saya jadi tahu gitu cara berternak lele, cara melihara lelenya, cara nguras embernya lele, itu juga saya jadi tahu. Dulu kan nggak tahu gitu, nggak pernah ngurusin ginian. Iya, oke, oke. Apalagi yang berkesan perilaku Gafri apa yang berubah dari Jadi lebih disiplin sih, lebih teratur ngatur waktunya. Ini kan lelenya mesti dikasih makan, kalau saya jadwalnya jam 7 pagi sama jam 5 sore. oh 2 kali aja ya Iya. si makannya. Kalau lupa ngasih makan itu resikonya bisa makan temannya kali ya. Kalau Iya, lapar, kelaparan. kelaparan ya. Oke. Alhamdulillah kita telah ngobrol-ngobrol dengan Gafri tentang proyek Buli Kambernya. Nah, tapi kita ingin tahu ini bagaimana komentar atau kesan dari orang tua Gafri. Gafri telah melakukan proyek Buli Kamber gitu ya. Menurut Bapak bagaimana pendapat tentang proyek-proyek yang diberikan dari sekolah selama anak-anak belajar dari rumah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudi atas waktunya hadir ke tempat kami. Terkait dengan proyek yang diberikan sekolah, sebetulnya saya tidak banyak ikut campur Pak ya. Ya. Jadi karena petunjuk yang sudah diberikan oleh sekolah itu sudah lengkap, kemudian sasaran-sasaran pembelajaran apa yang ingin dicapai di situ juga sudah disampaikan kepada orang tua, sehingga kami juga paham apa yang ingin dicapai dari proyek-proyek semacam ini. Memang kondisi memang kita sepertinya mengharuskan membuat semacam proyek seperti ini dalam kondisi seperti wabah saat ini yang tidak memungkinkan untuk kondisi sekolah normal. Ya. Masukan untuk sekolah Pak, untuk berikutnya mungkin? Belum ada rencana apa kedepannya, karena kita juga berharap sebetulnya segera mungkin lah Ya, segera bisa masuk kembali, ataupun paling tidak ada semacam interaksi lah, mungkin tidak secara tiap hari atau apa gitu ya, secara reguler mungkin sebulan sekali atau apa, sehingga bisa berinteraksi dengan teman-temannya maupun secara fisik dengan bapak ibu gurunya gitu. Itu mungkin akan lebih bagus buat anak-anaknya. Hanya saja memang harus kita pertimbangkan resikonya, kesehatannya ya. Protokol kesehatannya gitu. Dan mungkin juga izin dari pemerintah setempat yang itu yang mungkin agak sulit yang untuk didapat ya, dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Guru bisa, saya yakin Bapak Ibu Guru di IGS maupun tim manajemen di IGS bisa mencari terobosan lah. Karena memang ini sudah terbukti kan bahwa ini ada terobosan yang bisa mengakomodir apa yang kita perlukan, dan saya kira nanti kedepannya juga saya yakin tim yang ada ini bisa membuat terobosan baru yang insya Allah lebih baik. Baik. Untuk teman-teman, tetap semangat mengerjakan proyeknya, jangan lupa ngisi daily checklist gitu supaya guru-gurunya juga tahu apa yang terjadi sama proyeknya kalian gitu. Kalau untuk guru-guru, terima kasih telah membimbing saya mengerjakan proyek ini, dan saya juga dapat mengonsultasikan keadaan proyek saya kepada guru-guru.